Kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Dalam hitungan ketiga kita akan sama-sama membacanya. Sekali lagi Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang keenam. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya baca terjemahan lain dari ayat ini, terjemahan Indonesia sehari-harinya. Dikatakan begini: percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, dan jangan mengandalkan pemikiranmu sendiri. Mintalah kehendaknya dalam setiap langkah hidupmu, maka Ia akan menuntunmu ke jalan yang benar. Bapak Ibu saudara sekalian, ada sebuah pernyataan yang menarik di sini yang menjadi dasar perenungan kita. Khususnya dalam ayat yang ke-6 dikatakan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi saya ulang, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Atau dengan terjemahan lain dikatakan, maka Dia akan menuntunmu ke jalan yang benar. Ini yang menjadi tema renungan kita pada hari ini. Ia akan menuntun engkau ke jalan yang benar, atau Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan tentu perjalanan yang saya dan saudara rindukan adalah sebuah perjalanan yang baik, sebuah perjalanan yang lurus. Sebab kalau perjalanan kita tidak lurus, perjalanan kita tidak benar, maka kita tidak melihat sesuatu atau kita tidak akan mencapai tujuan yang saya dan saudara harapkan. Kitab Amsal ditulis oleh seorang yang sangat berhikmat yang namanya Salomo. Raja yang sangat berhikmat, raja yang sangat pintar. Dan dia memberikan pesan yang luar biasa dalam nasihat ini. Dikatakan Ia akan meluruskan jalanmu. Bicara jalan itu bicara sesuatu yang ada di depan saya dan saudara. Bicara jalan itu bicara sesuatu atau bicara langkah-langkah yang akan kita tempuh di depan kita. Bicara jalan itu bicara sesuatu masa depan yang masih jauh, yang harus ditempuh, harus dilalui, harus dilewati. Dan jalan ini harus lurus, kata firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak kita yang akan menyelesaikan atau yang telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD, jalan mereka masih panjang ke depan. Nah, sebelum mereka berjalan jauh ke depan, harus kita pastikan apakah perjalanan mereka lurus atau tidak. Perjalanan mereka benar atau tidak. Langkah mereka benar atau tidak. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab besar dari papa dan mama, dari bapak dan ibu guru, dari kita semua. Ini menjadi tanggung jawab yang besar. Supaya langkah dari anak-anak kita menjadi langkah yang benar. Menjadi langkah yang lurus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan memberikan petunjuk yang baik bagi kita. Bagaimana anak-anak kita bisa berjalan pada area
yang benar. Berjalan pada langkah yang lurus. Dalam ayat yang kita baca, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah di ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau saya dan saudara mau melihat anak-anak kita memiliki langkah yang lurus ke depan, langkah yang benar ke depan, maka poin pertama yang harus saya dan saudara perhatikan adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini poin utamanya. Adik-adik yang menyelesaikan pendidikan di tingkat SD, kalian akan dinyatakan lulus hari ini, melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Poin pertama yang harus diperhatikan adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar pengakuan, tapi percaya kepada Tuhan bicara soal penyerahan hidup secara total kepada Tuhan. Mempercayakan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara demikian, maka firman Tuhan berkata, Ia akan meluruskan jalan kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini nasihat penting dari kebenaran yang kita dengar hari ini. Kemudian poin yang kedua, supaya jalan kita lurus, langkah kita benar. Poin yang kedua dikatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan, jangan bersandar kepada pemikiranmu sendiri. Sebab bicara pendidikan, bicara sekolah, bukan hanya soal kecerdasan intelektual. Bukan hanya bicara soal kepintaran secara otak. Tetapi kecerdasan rohani, kepintaran yang diberikan oleh Tuhan itu harus benar-benar menjadi bagian dalam hidup kita. Makanya dikatakan jangan mengandalkan pemikiranmu atau kemampuan diri sendiri. Tapi hendaklah kita mengandalkan kemampuan Tuhan yang akan dikaruniakan bagi saya dan saudara. Yang Alkitab sering sebut sebagai hikmat. Sebuah kemampuan dari Tuhan. Itu tidak didapatkan pada saat saya dan saudara mengikuti pelajaran, bukan soal itu. Tapi ketika saya dan saudara mempercayakan diri kita secara total kepada Tuhan, disitulah kita melihat bagaimana kecerdasan rohani itu terbentuk dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu anak-anak yang duet tadi menaikkan pujian mereka, saya merinding dan air mata saya hampir jatuh. Pujian yang sangat luar biasa dinaikkan dengan alunan nada yang luar biasa. Dan itu bicara soal kecerdasan rohani yang mereka miliki. Bagaimana mereka memuji Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi dalam hal ini bukan hanya soal kepintaran otak yang diperhatikan, tapi juga kecerdasan rohani. Sebab kalau kita hanya pintar secara pemikiran saja, kita akan menjadi orang yang sombong. Itu sebabnya otak dengan hati itu harus berjalan seimbang. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Kecerdasan rohani dengan kecerdasan intelektual itu harus berjalan seimbang. Supaya yang satu jangan lebih tinggi. Dan itu akan mengalami kepincangan. Tapi kalau kedua-duanya berjalan seimbang, kita akan menyaksikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Mereka akan menjadi orang-orang yang berdampak luar biasa. Yang korupsi di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian,
bukan orang-orang bodoh. Orang-orang yang pintar tapi tidak punya hati. Yang melakukan kejahatan itu orang-orang yang pintar tapi tidak punya hati. Itu sebabnya otak diisi, hati juga harus diisi. Makanya Bapak Ibu tidak salah kalau menempatkan anak kita di sekolah Kristen Kasih Agape. Yang menekankan bukan hanya soal kemampuan, kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan rohani mereka juga dibentuk di sana. Makanya firman Tuhan berkata, jangan mengandalkan pemikiranmu saja, kemampuan atau kecerdasan diri sendiri. Kita harus melibatkan Tuhan dalam hal ini. Itu poin kedua. Kemudian poin yang ketiga, supaya jalan kita menjadi jalan yang diluruskan oleh Tuhan. Dikatakan ayat 6 bagian A, akuilah dia dalam segala laku. Jadi poin yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Poin yang kedua adalah jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Dan yang ketiga adalah akui dia dalam segala lakumu, supaya jalanmu diluruskan oleh Tuhan. Kalimat ini atau frase ini, akui dia dalam segala lakumu, artinya bahwa setiap perjalanan kehidupan saya dan saudara, tingkah laku kehidupan kita, di sana ada kesaksian yang dinyatakan. Ada kesaksian yang dinyatakan. Istilah akui dia dalam segala lakumu artinya ada Tuhan yang ditunjukkan lewat perilaku, lewat perbuatan, lewat tindakan kita setiap hari. Nah, anak-anak kita harus kita latih sedemikian. Ini yang menjadi tanggung jawab berat dari papa mama, dari bapak ibu guru, kita semua para orang tua. Ini menjadi tanggung jawab berat, tanggung jawab yang luar biasa. Supaya apa? Supaya dalam perilaku anak-anak kita sertakan Tuhan di sana. Apakah benar ada perilaku yang memuliakan Tuhan atau tidak di sana? Ini yang menjadi persoalan dan pergumulan berat bagi kita para orang tua. Dalam mengasuh anak-anak kita. Dalam mendidik mereka, dalam membimbing mereka. Tapi mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, firman Tuhan berkata, kalau saya dan saudara mau diluruskan jalannya, maka akui dia dalam segala laku kita. Dalam perilaku, tingkah langkah kehidupan saya dan saudara. Harus benar-benar menunjukkan bahwa hidup kita ada Tuhan di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Kalau ini kita kerjakan, saya percaya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berdampak. Di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah keluarga, dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada. Saya sungguh percaya itu. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Papa Mama, Bapak dan Ibu Guru, mari kita bergandeng tangan. Memberikan support terbaik untuk anak-anak kita. Supaya langkah mereka ke depan menjadi langkah yang lurus. Jalan mereka ke depan menjadi jalan yang benar. Kalau kita sudah arahkan mereka dari awal, maka saya percaya sampai pada akhirnya pun mereka akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi anak-anak kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, membangkitkan semangat kita. Dan kita semua diingatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Dan kita harus akui Tuhan dalam segala laku kita. Amin buat renungan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita semua tundukkan kepala. Saya ajak pemimpin pujian, singers, pemain musik. Terima kasih Tuhan.
Mari kita semua tundukkan kepala kita. Kita renungkan firman Tuhan ini. Adik-adik yang kelas 6, renungkan kebenaran ini. Kalau engkau mau langkahmu diluruskan Tuhan ke depan, cita-cita harapanmu, semua rencana terbaik daripadamu, kalau engkau mau itu semua berhasil, maka mari percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan mengandalkan kemampuan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Akui Dia dalam seluruh lakumu. Nyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Biarlah kebenaran hari ini boleh tertanam dalam hati pikiran kita. Kita naikkan sebuah pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Dalam sikap kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, mari kita katakan kepada Tuhan, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari katakan sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari lebih sungguh-sungguh katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh telah kulihat. Amin. Kami telah melihat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Yang tak pernah habis di hidup kami, berjuang sampai akhir, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami sadar kekurangan keterbatasan kami. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa.
Oleh karena itu kami mohon penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sesudah kami dengar firman-Mu, baik kami sebagai orang tua, sebagai bapak ibu guru, sebagai anak-anak, tolong kami Tuhan, supaya kami mampu melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Orang tua, bapak ibu guru, dan juga anak-anak kami yang telah menyelesaikan pendidikan mereka di tingkat SD. Tuhan tolong, biarlah kami terus berjuang bersama dengan Tuhan, dan kami melihat jalan kami menjadi jalan yang disertai oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji kebesaran-Mu. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu selanjutnya saya balikan kepada Tuhan Yesus memberkati. Hadirin yang terkasih, kini tibalah saatnya kita akan menyaksikan sebuah persembahan istimewa dari anak-anak kita kelas 6 yang ingin menyampaikan rasa kasih, hormat, dan terima kasih kepada para guru yang telah mendampingi mereka dengan penuh cinta dan ketulusan. Mari kita sambut penampilan dari anak-anak kelas 6 dengan lagu yang berjudul Surat Cinta untuk Guru. Silakan anak-anak untuk menempati tempat yang telah ditentukan.